Halo, sobat-sobat netizen. Kembali lagi di channel Viralindo. Kalau lo kira bendera bajak laut cuma buat cosplay atau pajangan kamar, siap-siap dibikin salah paham, karena belakangan ini si tengkorak topi jerami nggak cuma nongkrong di poster kamar, dia malah jalan-jalan ke jalanan protes di berbagai negara. Iya, yang lo kira sekadar fandom, sekarang dipakai buat nunjukin kemarahan politik. Keren, serem, keduanya. Jadi gini, ada satu simbol dari anime Jepang, One Piece, yang biasanya identik sama petualangan, persahabatan, dan mimpi besar. Tapi beberapa bulan terakhir, simbol itu muncul lagi di tempat yang nggak biasa, di tengah kerumunan demonstran. Bendera hitam bergambar tengkorak bergigi dengan topi jerami, yang fans sering sebut Jolly Roger topi jerami, tiba-tiba jadi semacam bahasa visual untuk protes. Dari Indonesia mulai berkibar, terus nyebar sampai Nepal, Filipina, bahkan muncul di Prancis. Gila, ya. Sebelum kita masuk ke detailnya, sedikit konteks buat yang belum ngeh, One Piece ceritanya tentang sekelompok bajak laut, topi jerami, yang berlayar ngejar mimpi terbesar mereka sekaligus berhadap-hadapan dengan struktur kekuasaan yang otoriter, alias pemerintah dunia. Jadi, kalau lo lihat orang mengibarkan bendera bajak laut itu di tengah protes, bukan sekadar gabut, simbolnya ngasih pesan, kebebasan, perlawanan, solidaritas, sesuatu yang gampang banget kena ke emosi anak muda zaman sekarang. Oke, sekarang kita mulai dari tempat yang paling awal, Indonesia. Karena disinilah bendera itu pertama kali muncul sebagai simbol protes yang viral. Awal kemunculannya agak nggak romantis, bukan di kampus dulu, bukan di kafe literasi, tapi di jalanan, oleh para sopir truk. Mereka protes soal aturan kendaraan kelebihan muatan yang bikin pekerjaan mereka makin sulit. Bayangin, lo lagi ngerjain kerjaan berat, kebijakan baru bikin peluang kerja makin ribet. Mereka pilih cara khas, turun ke jalan, teriak, dan kibarin bendera bajak laut. Kenapa? Mungkin karena bendera itu visually kuat, mudah dikenali, dan, yang penting, ngasih identitas kolektif tanpa harus melekat pada partai politik manapun. Dari situ, tren ini meluas, mahasiswa ikut, elemen masyarakat lain ikut, dan akhirnya muncul di aksi-aksi yang lebih besar. Momentum besar yang bikin simbol ini makin menempel di memori publik adalah insiden yang terjadi akhir Agustus. Pada tanggal 28 Agustus dalam unjuk rasa yang berujung ricuh, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Berita itu ngebuat suasana jadi panas, emosi publik meledak, dan banyak yang mencari simbol untuk mengekspresikan kemarahan mereka. Bendera One Piece jadi salah satu yang dipilih, kuat, jelas, dan berbeda. Kalau kita perhatiin, pemakaian simbol seperti ini punya dua fungsi utama. Pertama, dia jadi semacam kode internal, orang-orang yang tumbuh bareng anime paham betul artinya, bahwa ini bukan soal estetika semata, tapi ada pesan politik terselubung. Kedua, dia juga efektif buat viral, media sosial langsung nyebar foto-foto demonstran dengan bendera itu, dan forum-forum fandom jadi ruang refleksi dan solidaritas. Jadi, apa yang semula mungkin cuma aksi kreatif jadi headline. Reaksi aparat juga nggak kalah keras. Pejabat negara di sini, dan di beberapa tempat lain, nggak suka lihat bendera bajak laut itu dikibarkan berdampingan sama sang saka merah putih. Ada kecaman, ada langkah penertiban, bahkan polisi menyita bendera-bendera jenis ini di beberapa provinsi. Argumennya standar, ada yang bilang, tidak pantas, mengaburkan identitas nasional, atau memprovokasi. Tapi di sisi lain, banyak anak muda bilang, ini bentuk ekspresi yang tidak menggunakan simbol partai, ini bahasa baru dari kita. Kedua sisi itu, nunjukin adanya gap antar generasi dan gap antara struktur negara dengan budaya pop anak muda. Nah, kenapa anak muda pilih simbol seperti One Piece? Gampang, mereka tumbuh dengan budaya pop global. Anime bukan cuma tontonan, bagi banyak orang, itu bagian dari bahasa emosional, cara mereka nunjukin apa yang mereka rasain. Ketika pilihan politik konvensional dirasa kurang mewakili,
mereka nyari metafora lain. Bajak laut dalam One Piece melawan otoritas, memperjuangkan kebebasan, dan menolak ketidakadilan, itu resonan banget dengan situasi nyata kalau ada pelanggaran HAM, korupsi, atau kebijakan yang dianggap represif. Ada juga faktor estetika, bayangin foto demo yang estetik, bendera hitam berkibar, muka-muka muda dengan ekspresi tegas. Itu gampang masuk timelin Instagram, jadi lebih cepat viral. Ditambah lagi, generasi sekarang paham banget tentang visual retorik, simbol yang kuat bisa menyamakan persepsi, bahkan tanpa kata-kata panjang. Tapi penting juga untuk nggak romantisasi semuanya. Untuk sebagian orang, termasuk keluarga korban atau warga yang kehilangan anggota keluarga akibat kekerasan saat demo, simbol-simbol seperti ini bisa terasa provokatif atau tidak sensitif. Situasinya kompleks, di satu sisi ada ungkapan emosi kolektif, di sisi lain ada warga yang merasakan trauma dan pejabat yang klaim ada gangguan ketertiban. Kita harus peka soal itu. Kembali ke narasi, di Indonesia, selain kasus Afan yang memicu emosi, fenomena ini juga nunjukin bagaimana gerakan sosial sekarang gampang menempelkan referensi lintas negara. Anak-anak muda di kota besar, yang akrab sama anime, meme, dan forum online, mudah banget mengadopsi simbol yang relevan. Yang awalnya simbol fandom jadi simbol protes dalam hitungan hari. Sisi menarik lainnya, simbol ini seringkali dipakai tanpa harus dimintai izin atau persetujuan dari pembuat asli, mangaka atau studio. Itu memunculkan pertanyaan soal hak cipta, kepemilikan budaya, dan etika penggunaan simbol budaya populer untuk tujuan politik. Tapi di lapangan, hal-hal legal itu sering nggak jadi prioritas, pesan lebih penting daripada formalitas. Di banyak foto yang beredar, terlihat juga variasi bendera, ada yang beneran bendera cetak rapi, ada yang digambar sendiri, ada yang di-mashup sama simbol lokal. Ini nunjukin kreativitas rakyat, mereka pakai apa yang ada, bikin versi sendiri, dan mengadaptasi simbol tersebut supaya lebih relevan secara lokal. Itu jadi semacam kebebasan simbolik, ambil, ubah, dan pakai untuk menyuarakan ketidakpuasan. Satu lagi yang perlu dicatat, pemakaian simbol seperti One Piece nggak selalu bersifat monolitik. Artinya, nggak semua yang kibarin bendera itu punya tujuan atau ideologi yang sama. Ada yang ikut karena solidaritas, ada yang ikut karena estetik, ada yang sekadar penasaran, dan ada juga yang mungkin memang punya agenda politik tertentu. Jadi jangan langsung mengasumsikan satu frame interpretasi untuk semua orang. Balik lagi ke reaksi institusi, penertiban bendera-bendera semacam ini di beberapa provinsi jelas nunjukin kekhawatiran aparat. Mereka mungkin takut simbol asing atau simbol non-nasional dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keharmonisan nasional atau sebagai alat provokasi. Tapi tindakan menyita bendera juga memunculkan perdebatan soal kebebasan berekspresi. Sampai di sini, kita bisa lihat benturan antara rasa aman kolektif yang dipandang negara dan kebebasan individu untuk mengekspresikan diri. Sekarang, coba kita sedikit slow down, bayangin suasana di lapangan waktu itu. Asap, teriakan, orang-orang membawa spanduk, beberapa dari mereka mengibarkan bendera bajak laut. Ada yang memegang ponsel, live stream, ada yang berjaga bareng teman-teman, ada unsur solidaritas yang kuat. Dan di balik itu semua, ada rasa frustasi yang nggak bisa ditutup-tutupi. Untuk banyak anak muda, memilih simbol One Piece bukan sekadar gaya, tapi semacam bahasa yang dipakai supaya suara mereka bisa didengar di era di mana media mainstream kadang-kadang nggak ngecover suara mereka dengan tajam. Kalau diperluas lagi, tren ini juga nunjukin kecenderungan global, generasi sekarang lebih gampang meminjam budaya populer sebagai medium politik. Bukan cuma One Piece, kita pernah lihat K-pop fans yang jadi kekuatan politik, meme yang menggerakkan opini, sampai serial-serial yang dijadikan metafora. Ini bentuk kreativitas politik yang baru, protes dengan estetika, kritik yang bisa di-share, semua berlipat lewat jaringan digital. Tapi ya, seperti yang aku bilang tadi, nggak semua orang setuju soal ini.
Beberapa pihak menilai penggunaan simbol asing bersama bendera nasional sebagai aksi yang gak sopan atau menyinggung. Ada juga yang khawatir soal keamanan, simbol yang viral bisa menarik provokator, atau memicu friksi antar kelompok. Realitas politik emang rumit, tinggal bagaimana publik, aktivis, dan institusi menavigasi ketegangan itu. Oke, kita udah bahas gimana semuanya mulai di Indonesia, dari sopir truk, mahasiswa, sampai insiden tragis yang memicu emosi publik. Di part berikutnya aku bakal lanjut soal gimana bendera ini menyeberang ke negara lain, khususnya Nepal, di mana efeknya malah jauh lebih dramatis. Kita bakal ngobrol soal demonstrasi yang berubah jadi bentrokan berdarah, gimana anak muda di negara lain melihat apa yang terjadi di Indonesia, dan gimana simbol budaya pop jadi bahasa transnasional buat protes. Setelah bendera One Piece bikin heboh di Indonesia, simbol ini nggak berhenti di situ aja. Gelombang getarnya nyampe ke negara lain, dan salah satu yang paling mencolok adalah Nepal. Yup, negara di Himalaya itu, yang biasanya lo kenal dari pemandangan Gunung Everest atau wisata spiritual, ternyata jadi panggung buat drama politik besar-besaran. Dan di tengah kekacauan itu, siapa yang muncul? Betul, si tengkorak topi jerami. Awalnya, sekitar awal September, suasana di Nepal lagi panas banget. Pemerintah di sana bikin kebijakan yang memicu kemarahan publik, ada larangan penggunaan media sosial, plus kasus korupsi yang makin hari makin busuk. Nah, anak muda, terutama Gen Z, yang selama ini udah terbiasa bersuara lewat internet, merasa kayak dibungkam habis-habisan. Kebayang nggak, lo lagi terbiasa bikin konten, posting opini, tiba-tiba platform lo diblokir. Rasanya kayak diambil oksigennya. Dari situlah protes mulai pecah. Ribuan orang turun ke jalan di Kathmandu, ibu kota Nepal. Mereka marah, mereka capek sama korupsi, mereka frustrasi sama pemerintah yang dirasa otoriter. Dan di tengah kerumunan itu, lo bisa lihat bendera One Piece berkibar. Nggak cuma satu, tapi banyak. Ada yang ukurannya gede banget, ada juga yang kecil tapi diangkat tinggi-tinggi. Gambar tengkorak dengan topi jerami itu kelihatan jelas, kontras banget sama asap dan api di jalanan. Tragisnya, demo ini nggak berjalan damai. Pada tanggal 8 September bentrokan pecah. Polisi dan aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan kekerasan, dan akhirnya berujung ricuh parah. Data terakhir nunjukin, lebih dari 20 orang meninggal, puluhan luka-luka. Bisa kebayang keosnya, teriakan, gas air mata, kobaran api, bangunan terbakar. Salah satu gedung pemerintahan besar di Kathmandu, Singhadurbar, bahkan sampai terbakar. Bayangin, kantor pusat para menteri berubah jadi lautan api, sementara di luar gedung, orang-orang masih ngegantungin bendera bajak laut. Simbol yang biasanya lo lihat di layar anime, tiba-tiba ada di tengah revolusi nyata. Surreal banget, kan? Setelah kerusuhan itu, situasi politik Nepal makin goyang. Perdana Menteri mereka, Khadga Prasad Sarma Oli, akhirnya mundur dari jabatannya. Bisa dibilang, demo ini sukses besar dalam mengguncang pemerintahan. Tapi harga yang harus dibayar juga mahal, korban jiwa, trauma, dan krisis politik berkepanjangan. Yang menarik, banyak anak muda Nepal terang-terangan bilang kalau mereka terinspirasi dari aksi-aksi di Indonesia. Ada seorang mahasiswa Nepal, namanya Rohan Rai, 19 tahun. Dalam sebuah wawancara, dia bilang, kami terinspirasi oleh mereka. Kita harus memberikan penghargaan yang sepantasnya, dan anak muda di sini terinspirasi oleh mereka. Jadi jelas, gelombang solidaritas lintas negara ini nyata. Bayangin, dari jalanan Jakarta, spirit itu nyebrang sampai ke kaki Himalaya. Simbol bajak laut bikin generasi muda di dua negara beda budaya, beda bahasa, merasa nyambung. Buat mereka, bendera One Piece bukan sekadar bendera anime. Rohan bilang, itu lambang kebebasan, kesetiaan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Kalau dipikir-pikir, itu emang pas banget.
Luffy dan kru topi jerami dalam cerita One Piece berlayar bukan cuma buat cari harta karun, tapi juga buat ngejar kebebasan mereka. Mereka lawan pemerintah dunia yang otoriter, mereka ngebebasin pulau-pulau yang ditindas. Dan Vibe itu kena banget buat anak-anak muda Nepal yang lagi muak sama korupsi dan sensor. Kalau lo scroll Instagram atau media sosial lain, sebelum diblokir pemerintah mereka, banyak banget postingan dari anak muda Nepal soal ini. Ada satu komentar yang viral dari akun @sunsin.aroma5656. Dia nulis, tidak ada yang lebih dahsyat daripada melihat bendera One Piece dikibarkan sebagai simbol protes terhadap korupsi. Komentar itu disukai ribuan orang. Artinya, pesan visual itu benar-benar nyampe ke hati mereka. Sekarang coba lo bayangin, jalanan penuh asap, suara sirene meraung, orang-orang lari, ada yang jatuh, ada yang berusaha nolongin teman. Di tengah semua itu, ada bendera dengan tengkorak senyum lebar pakai topi jerami yang tetap berdiri tegak. Simbol kartun jadi saksi sejarah nyata. Dan di balik simbol itu ada energi anak muda yang sama, di Indonesia dan Nepal, yaitu rasa muak, rasa nggak mau diem, dan tekad buat nyuarain ketidakadilan. Fenomena ini juga nunjukin satu hal penting, budaya pop itu lintas batas. One Piece lahir dari Jepang, populer di seluruh dunia, ditonton anak-anak dan remaja di layar kaca. Tapi sekarang, di 2025, simbol itu nggak lagi sekadar hiburan. Dia jadi bahasa global buat anak muda yang lagi lawan sistem di negara masing-masing. Bisa dibilang, ini contoh paling nyata gimana fandom berubah jadi politik. Dan satu hal lagi, kenapa simbol ini lebih gampang nempel? Karena dianggap berat kayak jargon ideologi. Coba bandingin dengan bendera partai atau organisasi politik. Banyak anak muda skeptis, karena seringkali simbol-simbol politik itu diasosiasikan sama kepentingan, sama elit, sama sesuatu yang udah rusak. Tapi bendera One Piece, itu simbol yang netral secara politik, tapi kuat secara emosional. Nggak ada elit di belakangnya, nggak ada partai, nggak ada sponsor. Yang ada cuma komunitas global anak muda yang ngerti maknanya. Jadi gampang banget buat dipakai bareng-bareng tanpa rasa curiga. Namun, ada juga pertanyaan kritis yang muncul, apakah nggak bahaya kalau simbol hiburan dipakai untuk protes serius? Apakah itu nggak bikin protes jadi terkesan main-main? Tapi kalau lo lihat realitas di Nepal, nggak ada yang main-main di sana. Orang beneran meninggal, beneran berkorban. Jadi jelas, ini bukan cosplay, ini beneran perjuangan. Justru penggunaan simbol pop culture malah bikin protes itu lebih relatable dan mudah dipahami generasi baru. Kisah di Nepal ini bikin kita mikir, sekuat apa pengaruh budaya populer terhadap politik. Bayangin, sesuatu yang awalnya cuma kartun bisa jadi bagian dari sejarah politik sebuah negara. Dan yang lebih mind-blowing lagi, inspirasi itu bisa nyebrang ribuan kilometer dalam hitungan hari. Dari jalanan Jakarta ke jalanan Kathmandu, cuma gara-gara bendera anime. Ini bukti nyata kekuatan globalisasi budaya digital. Nah, setelah kita lihat gimana Nepal kebakar, literally dan figuratively, sekarang kita geser ke negara tetangga lagi, Filipina. Di sana, bendera One Piece juga berkibar, tapi nuansanya agak beda. Lebih akademis, lebih kampus vibes, tapi tetap sama, anak muda pakai simbol anime buat nunjukin perlawanan. Kalau tadi kita udah ngebahas Nepal yang panas banget sampai ada bentrokan berdarah, sekarang kita geser dikit ke Asia Tenggara lagi, tepatnya Filipina. Negara yang gak asing sama gerakan mahasiswa dan unjuk rasa, karena sejarah mereka juga penuh sama momen-momen anak muda turun ke jalan. Dan, yap, sama kayak di Indonesia dan Nepal, bendera One Piece ikut nongol di sana. Bedanya, kalau di Indonesia suasananya campur aduk, dari sopir truk, ojol, mahasiswa, sampai tragedi, dan di Nepal vibenya revolusi gede yang bikin Perdana Menterinya jatuh, di Filipina agak beda. Benderanya muncul di lingkungan kampus, lebih terorganisir, tapi tetap punya energi anak muda yang sama. Ceritanya,
Beberapa waktu lalu di Universitas Filipina di Liman, tepatnya di Quezon City, ada aksi unjuk rasa besar yang ngumpulin lebih dari 1.000 demonstran. Fokusnya sama, anti korupsi. Jadi, kalau di Nepal demo dipicu sensor medsos, di Filipina isu utamanya lebih ke masalah klasik, pejabat yang korup, kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, dan ketidakpuasan publik. Nah, di tengah-tengah lautan mahasiswa itu, ada beberapa bendera Jolly Roger khas One Piece berkibar. Bayangin ya, kampus besar, halaman penuh mahasiswa, poster-poster dengan slogan politik, dan di antara itu semua ada bendera hitam dengan tengkorak senyum lebar plus topi jerami. Buat sebagian orang mungkin kelihatan aneh, kok bendera anime ada di demo serius. Tapi buat anak-anak muda Filipina, itu bukan sekadar hiasan. Itu simbol mereka buat bilang, kami generasi baru, kami punya cara sendiri buat melawan. Dan lucunya, begitu foto-foto aksi itu tersebar, langsung nyangkut ke forum-forum online. Di Reddit misalnya, khususnya di forum One Piece yang punya lebih dari 1,6 juta subscriber, orang-orang langsung ngeposting gambar-gambar demo Filipina itu. Hasilnya, viral. Komentar rame, ada yang kagum, ada yang terharu, ada juga yang bercanda. Tapi intinya, bendera itu sekali lagi sukses jadi media komunikasi lintas batas negara. Coba lo bayangin timelin sosial media setelah itu. Satu sisi ada update berita mainstream yang serius banget bahas soal korupsi dan protes. Di sisi lain, ada netizen yang bikin meme, kayak, Luffy for President, atau topi jerami lebih jujur daripada politisi kita. Jadi, meskipun konteksnya serius, anak muda tetap nemuin cara buat bikin isu itu relatable dan nyambung ke budaya mereka sehari-hari. Kalau dipikir, Filipina punya sejarah panjang soal mahasiswa dan aktivisme. Dari era 70-an sampai sekarang, kampus mereka sering banget jadi pusat perlawanan. Jadi, nggak heran kalau anak muda sana gampang banget mengadopsi simbol baru buat protes. Dan kali ini, pilihannya jatuh ke One Piece, karena sekali lagi, anime ini memang punya makna yang pas banget, perlawanan terhadap otoritas, perjuangan kebebasan, dan solidaritas kru yang saling dukung. Bedanya sama Indonesia dan Nepal, protes di Filipina ini lebih kayak showcase kreatif. Bukan berarti nggak serius, tapi lebih ke arah unjuk rasa dengan nuansa budaya pop. Anak muda di sana udah terbiasa banget pakai referensi internet dan fandom buat memperkuat pesan mereka. Jadi bendera One Piece itu nggak berdiri sendirian, di sekitar mereka juga ada poster dan mural dengan gaya grafis ala komik, ada slogan yang dibikin kayak meme. Intinya, demo mereka bukan cuma teriak-teriak, tapi juga performatif, penuh visual yang gampang disebar di medsos. Dan kalau kita zoom out, pola ini kelihatan jelas, generasi sekarang jarang banget mau turun ke jalan dengan gaya protes tradisional yang super serius dan kaku. Mereka lebih suka gaya ekspresif, kreatif, bahkan kadang nyeleneh. Tapi justru karena itu, pesan mereka lebih gampang nempel ke publik luas. Bendera One Piece jadi salah satu cara mereka bilang, ini suara kita, ini cara kita. Ada juga sisi lain yang menarik, di Filipina, fandom anime itu gede banget. Dari konvensi cosplay sampai komunitas online, anak muda sana hidup banget dengan budaya Jepang. Jadi, begitu bendera One Piece dipakai di demo, resonansinya langsung kuat. Nggak ada penjelasan panjang, orang-orang udah paham maksudnya. Dan, jangan lupa, Filipina itu salah satu negara dengan penggunaan internet paling aktif di dunia. Mereka heavy user banget di sosial media. Jadi nggak heran kalau visual kayak bendera Jolly Roger langsung menyebar luas. Aksi demo jadi trending topik bukan cuma karena isu politiknya, tapi juga karena simbol pop culture yang dipakai. Kalau dibandingin sama Nepal yang vibenya tragis dan penuh darah, Filipina lebih ke arah smart protest dengan gaya digital natif. Mereka ngerti banget kalau gerakan zaman sekarang butuh viralitas, butuh visual yang catchy, dan butuh narasi yang bisa dibawa pulang ke ruang online. Dan bendera One Piece pas banget buat itu. Tapi jangan salah,
Meskipun tampilannya lebih estetik, substansi protes mereka tetap serius. Korupsi di Filipina bukan hal kecil. Itu isu besar yang udah lama bikin rakyat sengsara. Jadi, penggunaan simbol pop culture bukan berarti ngeremehin isu. Justru itu cara anak muda bilang, isu ini penting, tapi kita punya gaya sendiri buat menyuarakannya. Kalau mau ditarik ke garis besar, aksi di Filipina nunjukin kalau gerakan mahasiswa zaman sekarang udah ngerti cara main di dua dunia sekaligus, dunia nyata di jalanan, dan dunia maya di internet. Bendera One Piece itu kayak jembatan di antara keduanya. Di lapangan, dia bikin suasana lebih hidup, lebih identitas. Di internet, dia bikin isu lebih gampang nyebar, lebih gampang dipahami orang luar. Nah, setelah kita muter ke Filipina, ada satu negara lagi yang gak kalah menarik. Kali ini kita agak jauh terbang ke Eropa. Yup, bendera One Piece juga sempat berkibar di Prancis. Negara yang terkenal sama demo gede-gedeannya, roti croissant, sama politik yang kadang ribet. Tapi siapa sangka, di tengah demo anti pemerintah, ada juga orang yang milih ngibarin bendera bajak laut anime Jepang. Kalau tadi kita udah muter di Asia, Indonesia, Nepal, Filipina, sekarang kita loncat jauh ke Eropa, tepatnya Prancis. Negara yang kalau ngomongin soal unjuk rasa, udah kayak makanan sehari-hari. Nggak heran kalau media sering bilang, kalau rakyat Prancis nggak demo, itu malah aneh. Dari isu kenaikan harga BBM, reformasi pensiun, sampai protes kebijakan presiden, hampir tiap tahun selalu ada gelombang demonstrasi besar di sana. Nah, menariknya, di antara lautan bendera serikat buruh, spanduk organisasi politik, sama poster-poster aktivis, tiba-tiba nongol juga bendera One Piece. Jolly Roger dengan topi jerami, melambai di tengah kerumunan Paris dan Montpellier. Lo bisa bayangin ya, biasanya yang kebayang kalau ada demo di Prancis itu kan bendera merah, slogan-slogan serius, atau poster dengan wajah presiden di silang gede. Tapi kali ini, ada tambahan bendera anime Jepang yang identik dengan bajak laut. Sekilas mungkin kelihatan random, tapi sebenarnya ini nunjukin satu hal, pesan protes anak muda itu universal. Di Paris, demo besar terjadi waktu ribuan orang turun ke jalan. Buat menolak kebijakan Presiden Macron yang dianggap lebih pro-elit dan nyusahin rakyat kecil. Di Montpellier, suasananya sama, ada kelompok mahasiswa yang gabung bareng buruh dan aktivis lain. Nah, disitulah bendera One Piece muncul, dikibarin anak muda dengan bangga. Kenapa Prancis? Karena negara ini memang punya hubungan spesial dengan anime dan manga Jepang. Dari tahun 80-an, Prancis udah jadi salah satu pasar terbesar anime di luar Jepang. Bahkan banyak orang bilang, Eropa kenal anime pertama kali lewat Prancis. Jadi jangan kaget kalau generasi muda mereka tumbuh besar dengan Dragon Ball, Naruto, One Piece, dan kawan-kawan. Jadi waktu ada protes, pakai simbol anime itu bukan hal asing. Dan kayak yang udah kita bahas di segmen sebelumnya, simbol bajak laut topi jerami ini punya makna yang kuat banget buat anak muda, perlawanan terhadap otoritas, solidaritas kru, dan mimpi kebebasan. Cocok banget dipakai di momen ketika mereka merasa pemerintah nggak adil. Ada momen menarik waktu media lokal di Prancis ngeliput demo itu. Reporter yang awalnya bingung lihat bendera One Piece malah jadi ikut bahas fenomenanya. Ada yang nulis, simbol budaya pop Jepang kini mewarnai gerakan politik anak muda Prancis. Jadi, selain bikin demo kelihatan unik, bendera itu juga bikin liputan medianya lebih luas. Kalau dipikir-pikir, ini agak mirip sama yang terjadi di Filipina, anak muda sadar banget kalau visual itu penting. Demo sekarang nggak cuma soal orasi, tapi juga soal citra yang bakal viral di media sosial. Bendera One Piece di Prancis jadi bahan foto-foto yang langsung tersebar ke Twitter, Instagram, bahkan TikTok. Ada yang bikin konten singkat kayak, Luffy juga lawan pemerintah dunia, jadi kita lawan Macron. Lucunya, di beberapa kota, ada juga aktivis yang kreatif banget. Mereka nggak cuma bawa bendera, tapi juga pakai topi jerami ala Luffy.
Jadi kebayangkan, demo yang biasanya tegang penuh teriakan, tiba-tiba ada sekelompok orang yang gayanya kayak mau ke event cosplay tapi sebenarnya serius banget ngeprotes kebijakan pemerintah. Nah, kalau dibandingin sama Indonesia, Nepal, atau Filipina, VB demo di Prancis jelas beda. Di sana udah terbiasa banget demo gede-gedean, jadi bendera One Piece nggak jadi pusat perhatian kayak di Asia. Tapi tetap aja, simbol itu ngasih warna baru, bikin orang mikir, wah, ternyata isu politik bisa nyambung juga sama fandom global. Dan ini ngasih bukti kalau One Piece udah jadi semacam bahasa universal. Di Asia dipakai, di Eropa juga dipakai. Pesannya sama, generasi muda ngerasa lebih relate dengan simbol bajak laut ketimbang simbol politik tradisional. Yang lebih gokil lagi, fenomena ini sempat jadi bahasan di forum global. Netizen Jepang, misalnya, ikut komentar waktu lihat foto bendera One Piece berkibar di Paris. Ada yang bilang, Oda Sensei pasti kaget kalau tahu karyanya jadi ikon revolusi di seluruh dunia. Ada juga yang bercanda, kapan ya Luffy jadi sekjen PBB? Tapi kalau dipikir serius, ini nunjukin kekuatan budaya pop. Jepang bikin anime buat hiburan, tapi anak muda di seluruh dunia menafsirkannya jadi simbol politik. Dari Jakarta sampai Paris, dari Kathmandu sampai Manila, maknanya sama, perlawanan. Dan mungkin, itu juga nunjukin satu hal penting, generasi muda dimanapun punya keresahan yang mirip. Entah soal korupsi, pemerintah yang otoriter, atau kebijakan yang nggak adil. Mereka butuh simbol yang bisa nyatuin mereka lintas batas. Dan entah gimana, bendera One Piece pas banget buat itu. Oke, kita udah jalan jauh sampai Prancis. Jadi, kalau kita recap sedikit. Di Indonesia, bendera ini lahir dari demo sopir truk, mahasiswa, sampai tragedi yang bikin heboh. Di Nepal, bendera jadi saksi revolusi berdarah yang bikin Perdana Menteri jatuh. Di Filipina, bendera jadi simbol kreatif mahasiswa di kampus buat lawan korupsi. Di Prancis, bendera jadi warna tambahan di demo besar melawan elit politik. Dan akhirnya, kita udah keliling dunia bareng bendera One Piece. Dari jalanan Jakarta sampai Montpellier di Prancis, bendera tengkorak topi jerami itu jadi saksi gimana anak muda dimanapun gak bisa tinggal diam kalau lihat ketidakadilan. Tapi, jujur aja ya, demo itu gak melulu tegang. Ada juga momen-momen kocak yang bikin semua orang ngakak di tengah panasnya aksi. Kayak di Indonesia, ada mahasiswa yang niat banget bawa bendera One Piece, tapi karena buru-buru, dia salah ambil. Pas dikibarin ternyata bendera One Punch Man. Jadi pas temen-temennya nyanyi yel-yel, ada yang teriak, "Weh bro, itu malah Saitama, salah anime cuy." Di Nepal, ada kejadian lucu juga. Waktu masa rame banget, ada anak muda yang bawa bendera One Piece super gede, kayak layar kapal beneran. Pas angin kenceng datang, bendera itu malah ngeplak muka orang di sebelahnya. Orang yang keplak bukannya marah, malah teriak, "Aku siap jadi kru topi jerami, Kapten." Dan semua orang di sekitar ketawa. Di Filipina, vibes-nya juga gokil. Ada kelompok mahasiswa yang datang ke demo pakai cosplay. Ada yang jadi Luffy, ada yang jadi Zoro, bahkan ada yang niat banget dandan jadi Chopper. Bayangin aja ya, tengah demo serius, tiba-tiba ada Chopper lewat sambil bawa megafon teriak, "We are Nakama." Bikin tegang-tegang jadi cair. Prancis nggak kalah absurd. Di Montpellier, ada sekelompok anak muda yang datang demo sambil bawa speaker portable, nyetel full OST One Piece kenceng-kenceng. Jadi pas orator lagi serius ngomong soal kebijakan Macron, di belakang ada yang nyanyi bareng, we are on the cruise." Wah kakak, bikin suasana jadi campuran antara demo sama konser anime. Jadi, meskipun demo identik sama serius, teriakan, dan kadang chaos, momen-momen kocak ini nunjukin satu hal, anak muda punya cara unik buat ngasih pesan. Mereka bisa marah, bisa serius, tapi tetap nggak kehilangan sisi fun.
Dan bendera One Piece jadi simbol yang ngewakilin itu, perlawanan yang penuh tawa, persahabatan, dan semangat nggak gampang nyerah. Makanya, kalau nanti lo lihat bendera hitam dengan tengkorak topi jerami berkibar dimanapun, jangan cuma mikir itu soal anime. Itu juga soal solidaritas, tentang generasi yang berani speak up, tapi tetap bisa ngakak bareng di tengah situasi paling serius. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, orang bakal cerita ke cucu-cucunya, dulu kakek ikut demo, bawa bendera Luffy, terus sempet dikejar polisi sambil nyanyi opening One Piece. Legenda banget kan? Oke, itu dia cerita panjang kita. Terima kasih udah nemenin ngobrol selama 2 jam penuh. Jangan lupa ambil pelajaran, sekecil apapun simbol, kalau dipakai bareng, bisa jadi gerakan gede. Dan kalau kata Luffy, aku bakal jadi raja bajak laut, tapi buat kita, artinya mungkin lebih sederhana, jadi kapten buat hidup kita sendiri, sambil tetap bisa ketawa di tengah badai. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai ketemu lagi, dan inget, kita semua bisa jadi kapten di hidup kita sendiri. Peace out.